Tema pembelajaran kita saya beri judul pelayanan yang benar. Pelayanan yang benar. Perlu untuk Bapak, Ibu, dan saudara, saudari, dan saya ketahui bahwa pelayanan yang benar, pelayanan yang dikehendaki oleh Allah, itu adalah pelayanan yang melayani perasaan Allah, melayani perasaan Tuhan. Jadi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, yang kita lakukan, yang kita kerjakan, jika semua itu kita tidak memperhatikan atau memperhitungkan apakah Tuhan disenangkan, itu artinya kita menjadi orang-orang Kristen yang ceroboh di dalam melakukan kegiatan agamawi, Bapak Ibu. Kan selama ini sebagian besar orang Kristen memahami bahwa pelayanan itu di dalam gereja, main musik, berkhotbah seperti saya, menjadi worship leader, yang dikenal oleh gereja itu sebagai pelayanan pastoral. Melayani itu harus pergi, Pak, ke pedalaman, ke pelosok-pelosok desa, seperti yang dulu saya lakukan, yang dikenal oleh gereja itu sebagai pelayanan misi. Itu pelayanan, Pak. Melayani masyarakat, mendoakan, mengunjungi rumah sakit, pergi ke penjara, itu melayani, Pak. Saya mengatakan begini, jika semua kegiatan-kegiatan tersebut tidak menyukakan Allah, menyukakan perasaan Allah, itu belum pelayanan, Bapak. Melayani itu artinya melayani perasaan Tuhan. Kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan tadi itu adalah bagian kecil dari pelayanan, bagian terkecil. Pelayanan sesungguhnya itu tadi saya katakan melayani perasaan Tuhan. Jadi pelayanan yang benar itu tidak dimulai dari gereja. Pelayanan yang benar itu tidak dimulai harus main musik, harus berkhotbah, sekolah Alkitab. Nanti ujung-ujungnya jadi Farisi, Bapak Ibu. Pelayanan yang benar itu harus dimulai dari diri sendiri. Jadi kalau sampai diri kita nggak berkenan, hidup kita itu berantakan, habis berbuat dosa melayani, itu kan banyak. Banyak sekali orang habis berbuat dosa, habis nyakitin orang, habis ngomongin orang di gereja, haleluya Tuhan, kami menyembah Engkau. Tadi habis ngasihin orang. Gila nggak, Bapak Ibu? Habis nyolong di perusahaan, Sabtu nyolong, Minggu pelayanan. Ini wajah gereja hari ini yang harus saya persoalkan di tempat ini. Makanya Bapak Ibu, pelayanan itu bukan dimulai dari gedung gereja, bukan dari kegiatan aktivitas agamawi. Pelayanan harus dimulai dari diri sendiri. Kita buka ya di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kata hidup di sini dalam bahasa Yunani-nya itu zoe, artinya hidup yang berkualitas. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang zoe, yang berkualitas, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Bapak Ibu yang saya kasihi dan saudara-saudariku yang saya cintai, ini loh, keadaan inilah yang menyenangkan hati Allah, yaitu jika hidup kita berkualitas dan mencapai kekudusan. Inilah satu hal yang harus diperkarakan. Inilah sesuatu yang harus diperkarakan dengan serius, Bapak Ibu. Jika tidak demikian, jika kita tidak pernah mempersoalkan diri kita ketika kita ambil bagian dalam kegiatan agamawi gereja, dan kita tidak mempersoalkan apakah aku sudah berkenan atau tidak, yang penting hajar saja melayani, yang penting main musik, yang penting melayani, yang penting khotbah, siapin khotbah, ngomong di mimbar, selesai, amin. Jadi apa jemaat? Dibawa kemana gereja Tuhan? Saya tidak heran begitu banyak orang Kristen hari ini yang seperti dunia, bahkan lebih jahat dari dunia. Banyak. Saya tidak heran masih banyak orang-orang yang melayani, yang punya titel hamba Tuhan, punya titel pendeta, evangelis. Banyak mereka yang melakukan hal yang tidak pantas menurut hukum secara umum. Yang dipersoalkan dalam hidup ketika kita ambil bagian dalam kegiatan pelayanan, itu adalah diri kita. Makanya pelayanan yang benar itu dimulai dari diri kita, Bapak Ibu. Jangan sampai kegiatan yang kita selenggarakan setiap hari Minggu, kegiatan-kegiatan agamawi, liturgi yang diselenggarakan oleh organisasi gereja, baik itu di rumah-rumah, di ruko-ruko, di gedung-gedung gereja, jangan sampai semuanya itu menjadi sebuah show. Kegiatan-kegiatan yang dipenuhi oleh orang-orang munafik yang membuat Tuhan menjadi jijik. Saya teringat ketika Yesus bercakap dengan ahli Taurat dan para Farisi di dalam Matius 15 ayat 7, 8 dan 9. Saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan dengan baik-baik, dengan cepat ya. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Apa sih yang dinubuatkan oleh Yesaya? Nanti kita baca. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Orang-orang yang tidak pernah memperkarakan dirinya berkenan atau tidak, itu di gereja ngomongnya Tuhan, bicaranya Tuhan, di luar ngomongnya duniawi. Dengan mulut yang sama bicara haleluya, dengan mulut yang sama pula dia menyakiti hati orang. Wih, ngeri ya, ngeri ya. Hadirin mengatakan begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Hari ini kan lagi tren orang itu berteologi tentang Tuhan, berteori tentang Tuhan, tapi sesungguhnya mereka nggak bertuhan. Orang jago ngomongin Tuhan, materinya Tuhan, tapi dia nggak pernah ngalamin Tuhan. Pak, kok tahu Pak? Dari buahnya. Dari buahnya. Orang sekolah teologi 4 tahun, 3 tahun sudah jadi STH. Diajari khotbah, ada ujian khotbah, belajar menyusun khotbah yang hermeneutik seperti apa, diajari. Keluar STH pasti bisa khotbah. Permasalahannya begini, menghidupi nggak khotbahnya? Menghidupi khotbahnya nggak dia? Kan itu yang harus dipersoalkan. Membangun gereja, merintis jemaat itu mudah. Saya sama istri belum siap saya merintis jemaat. Kenapa Pak? Banyak hal yang harus saya lakukan dengan istri. Kerjaan saya masih buat saya ini masih bolong-bolong doa pagi. Gak mungkin saya jadi gembala gak pernah doa pagi. Gak punya nasibah rumah tangga, gak mungkin. Saya bilang, sih, kalau kerjaan sudah mapan, ya, punya finansial cukup, udah gereja, lain itu gampang. Masalahnya menghidupi itu butuh harga yang mahal untuk dibayar. Amin. Percuma mereka beribadah kepadaku
Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini fakta yang tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang melakukan kegiatan agamawi itu cuma copy paste. Saya dengar orang doa itu mirip-mirip sama-sama doanya. Kalimatnya sama. Benar-benar. Padahal doa yang benar itu diungkapkan dari hati. Kebutuhanmu sama Tuhan apa? Saya sama istri ketika ketemu Tuhan beda kebutuhannya. Ngomongnya pun beda. Tapi Bapak Ibu kalau perhatikan orang doa itu mirip-mirip. Ini doa ritual ya. Ini doa atau mantra ya. Paham? Paham? Pak harus doa Pak setiap hari 2 jam. Ya memang harus ketemu Tuhan setiap hari. Tapi doa itu bukan 2 jam, 24 jam hidup kita. Makanya belajar apa itu doa, supaya kita tahu. Kita tidak menjadi orang Kristen yang ritual, yang cuma mengucapkan mantra, kemudian Tuhan beserta. Enggak begitu Bapak Ibu. Makanya Alkitab mengatakan dengan jelas, percuma mereka beribadah karena mereka hanya melakukan perintah-perintah manusia. Mereka tidak mengerti apa yang dikehendaki Allah untuk dilakukan dalam hidupnya. Apa yang disampaikan oleh Tuhan sini ketika dia berbicara kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bapak Ibu paham siapa itu orang Farisi? Seorang yang ahli kitab. Apa Bapak Ibu? Ahli kitab. Kalau zaman sekarang ini ya namanya orang ngerti kitab itu pasti dijulukin pendeta. Bener? Wah pendeta pasti pinter ngerti kitab. Enggak juga, banyak. Saya melihat banyak pendeta yang enggak selesai baca kitab banyak. Khotbah cuma kutip-kutip ayat yang ini cocok buatku, dikutip, ditulis, disampaikan. Banyak Bapak Ibu. Tadi malam saya ngomong sama teman-teman harus selesai baca kitab ya, minimal 5 kali. Supaya ketika kita menyampaikan firman itu utuh kebenarannya. Amin. Saya melihat banyak sekali orang Kristen dari kecil, Kristen. Besar tua sampai meninggal, nggak selesai baca Alkitab. Tapi ngomongnya Kristen. Padahal Kristen itu artinya Kristianos, seperti Kristus. Tapi nggak seperti Kristus. Dari Kristen sampai mati nggak selesai baca Alkitab dan nggak pernah kenal Tuhan. Di gereja cuma ngerol. Oh di sana ada setan. Oh ini roh penajisan. Padahal nggak pernah baca kitab. Ini kan pembodohan. Di sini nggak boleh ya, harus pinter-pinter ya. Amin. Apa tadi melayani itu Bapak Ibu? Melayani itu melayani perasaannya Tuhan. Amin. Jangan sampai kita melakukan kegiatan ibadah dan Tuhan itu jijik. Lanjut di dalam Yesaya. Yesaya 1 ayat 11 sampai ayat 20. Saya melanjutkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Benarlah nubuat tentang Yesaya tentang kamu. Saya bacakan. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Ini Israel itu nggak tahu diri. Sama Tuhan dipelihara, dilindungi, disertai. Alkitab mengatakan di ayat selanjutnya itu, untuk apa itu korban yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemah dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jadi kalau sampai Bapak Ibu gak berkenan melayani, ayat ini bilang begini, kamu menginjak-injak bait suciku. Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan. Bapak tahu nggak perasaan jijik? Bapak Ibu tahu nggak perasaan jijik seperti apa? Jijik tahu nggak? Di sini ada yang tahu belatung. Jijik nggak sama belatung? Itu orang kalau jijik itu sampai dari hatinya itu muncul perasaan apa ya? Merinding,
jijik. Bapak Ibu punya sesuatu yang menjijikkan, bayangkan itu kalau sampai di depan kita itu nggak mau lihat, itu jijik. Tuhan bilang begini, baunya menjijikkan. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Makanya jangan berpikir kalau sudah ibadah di gereja Tuhan senang. Jangan berpikir begitu. Jangan berpikir kalau sudah ke gereja melayani sudah menyukakan Tuhan. Jangan berpikir begitu. Jangan Tuhan jijik dan gak tahan lihat keadaan kita demikian. Jangan berpikir kalau sudah berdasi begini, keren, ganteng, Tuhan disenangkan. Belum tentu. Saya ngajarin anak saya kalau dengar khotbah dipilah-pilah, disaring. Jangan sampai khotbah-khotbah yang duniawi kamu hisap, kamu nanti binasa. Saya pernah ngomong di sini ya, khotbah saya ini banyak nggak suka. Kenapa? Karena saya ngomong apa yang benar. Kalau saya ngomong tentang berkat Tuhan, keselamatan, disertai Tuhan, amin semuanya. Tapi kalau saya bilang bayar harga mati itu Tuhan, dijem mulutnya, pada harga mati. Ini kebenaran Bapak Ibu. Alkitab mengatakan aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, Tuhan bilang begini, aku memalingkan engkau. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Mengapa Tuhan? Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara-perkara janda-janda. Mari kita perkarakan firman Tuhan. Sekalipun dosamu seperti keringisi, kalau kamu bertekad untuk berjuang memperkarakan diri, Alkitab mengatakan engkau akan diubah menjadi putih. Artinya Bapak Ibu kalau mengatakan aku sudah puas menjadi pelayan Tuhan, sudah puas menjadi orang yang bisa main musik, sudah puas sudah berdiri di mimbar dan melayani pelayanan firman Tuhan, tapi jika kita tidak memperkarakan diri kita, apakah aku sudah berkenan, maka semua itu akan menjadi kejijikan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau Bapak Ibu memperkarakan dengan serius berjuang untuk mencapai kesucian Tuhan, maka semuanya itu akan diperhitungkan oleh Allah. Alkitab mengatakan begini, sekalipun dosamu itu merah, kalau kamu berjuang dan memperkarakan dirimu, memulai pelayanan dari diri sendiri, maka Allah akan berusaha untuk menjadikan engkau berkenan di hadapan. Maksudnya begini Bapak Ibu, banyak sekali orang itu gak punya pemahaman atau pengertian atau mengetahui standar hidup yang dikehendaki Allah itu seberapa. Kalau orang Kristen tidak tahu standar yang harus dicapai, ketika dia ambil bagian dalam kegiatan gerejawi, maka dia akan menjadi kejijikan di hadapan Tuhan. Dimulai dari mana Pak? Dari diri kita sendiri. Pikiran kita harus benar. Makanya kalau sampai kita menggelar pelayanan tujuannya duit, kehormatan, sudah saya pastikan itu pasti nabi palsu. Saya kemarin bilang sama teman-teman, pelayanan kita akan semakin berat. Yang terpenting adalah tolong diingat, ketika melayani jangan sekali-kali terlintas ingin dihormati. Gak diundang gak apa-apa, gak apa-apa gak diundang.
Melayani jangan pernah sekali-kali mikir dapat amplop, jauhkan dari pikiranmu. Supaya engkau murni di hadapan Tuhan. Saya mulai melayani, membuat sebuah revolusi, melayani di mimbar tanpa PK. Sudah berapa puluh tahun yang lalu saya memulai. Dan itu pun sampai hari ini ditentang. Namanya diberkati, ya diterima. Ya diterima. Tapi kalau motivasimu ke situ, rusak pelayanan. Rusak pelayanan. Saya bilang sama teman-teman, sekali-kali jangan sampai terlintas kehormatan, uang, ya, pengen dihargai, jauhkan dari semua itu. Kenakan pikiran dan perasaan Kristus, supaya engkau melayani itu, kamu benar-benar diperhatikan Tuhan, dan Tuhan bilang begini, kamu memang anakku yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang harus dipersoalkan. Pelayanan itu dimulai bukan dari sini, dari diri sendiri. Kalau Bapak Ibu hidupnya berantakan, masih suka bohong, gak jujur, masih suka berzina, lihat di video sekarang TikToknya kan porno sekarang kan. Lihat TikTok, waduh, lihat video yang gak benar. Melayani jadi orang Kristen terus bilang begini, nanti saya kalau mati masuk surga. Surga macam apa itu? Surga itu nggak ada yang najis. Kalau Bapak Ibu mau menjadi bagian dari warga kerajaan surga, hiduplah benar, kejar kekudusan Allah. Gak boleh main-main dalam iring Tuhan. Tuhan mau datang, mau cari apa kita? Covid semakin merajalela. Banyak orang gak sadar bahwa Covid itu ada. Enak jadi orang Kristen, gak pernah belajar, gak pernah berjuang hidup seperti Yesus, mati masuk surga. Siapa yang ngajari? Yang sono Pak. Ngajarin jadi orang Kristen pasti selamat masuk surga. Gak ada di Alkitab saya. Saya sudah puluhan kali baca Alkitab. Gak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Gak ada. Tuhan itu menuntut kita dewasa. Sampai Paulus marah. Kalau tak lihat dari usiamu, waktumu itu kamu jadi pengajar. Tapi sampai sekarang kamu itu gak bisa menerima pengajaran yang benar. Susulah yang kamu pantas untukmu. Orang Kristen itu kalau diajar kebenar, itu banyak yang minggat, banyak pergi dari gereja. Ini pendeta bermasalah ya. Saya gereja pengen dengar hiburan kok malah dimarah-marah. Ya bermasalah saya atau pendetanya ini? Kita ini orang bermasalah, harus dibenerin. Pak pendeta jangan marah-marah. Saya nggak marah Bapak Ibu, saya mengasihi Bapak Ibu. Saya punya tamu kemarin telepon saya, Pak Saiful kena Covid ya? Enggak, saya kena Covid Pak. Loh, kapan Pak? Nggak tahu. Sama saya hari Jumat Pak. Yang minggu yang lalunya itu. Maju. Kemudian saya aman-aman, anak semua saya sehat semua. Jumat meninggal. Ditelepon sama perusahaan, Pak Saiful, Bapak ini meninggal. Kenapa Pak? Nggak tahu. Oh itu kena Covid Pak. Loh Pak Saiful kok tahu? Iya dia telepon saya. Dia kena Covid. Kita nggak tahu loh, kita melangkah nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak ada yang tahu. Makanya perkarakan diri kita. Banyak sekali orang Kristen itu terlena dengan kegiatan-kegiatan agamawi, sehingga mereka terjebak dalam kegiatan-kegiatan itu. Ya. Dan mereka tidak menyadari bahwa yang diperkarakan itu bukan terlambat datang. Kalau dia mengerti bahwa melayani Tuhan itu sebuah prioritas, maka dia nggak akan terlambat. Amin. Tapi kalau orang yang duniawi, yang dipersoalkan terlambat datang, yang dipersoalkan bagaimana sound systemnya bagus, suaranya enak, bagi saya nggak penting. Yang terpenting dulu berkenan dulu. Saya seringkali bicara dengan orang yang seringkali, ayo kita nyembah Tuhan. Menyembah itu bukan ngomong. Bagaimana orang bisu bisa nyembah? Nggak orang bisu? Orang yang fales.
Kalau WL yang suaranya bagus kan penyembahnya enak ya, bisa membawa suasana, emosinya, nangis semuanya. Oh, di zaman Tuhan enggak juga, para nangis bisa karena emosi yang diledakkan. Menyembah itu bukan nyanyi haleluya, bukan begitu. Menyembah itu artinya memberi nilai tinggi Tuhan dalam sebuah hidup kita. Itu menyembah. Kalau Bapak Ibu menyembah di gereja bisa palsu, bisa munafik. Di rumah nggak pernah nyembah, di gereja nyembah. Siapa kamu? Tuhan bilang, munafik. Tuhan cicik dari keadaan kita. Amin. Menyembah itu memberi nilai tinggi Tuhan. Gimana caranya, Mak? Di pekerjaan jadilah berkat. Di rumah tangga jadilah berkat. Dimanapun engkau berada, jadilah dampak. Di mana orang melihat Kristus dalam hidupmu. Itu menyembah. Bukan haleluya. Mari kita berdiri, kita nyembah Tuhan. Semua berbahasa roh. Capek deh. Dan itu ngetren di gereja. Dan paling disenangi oleh jemaat. Jemaat yang mistis-mistis itu senang. Tapi kalau hidupmu gak berkenan, dimuntahkan sama Tuhan. Banyak orang terjebak di situ, Bapak Ibu. Dan mereka tidak memahami standar hidup kesucian Allah yang dikehendaki oleh Allah. Dia tidak memiliki gairah untuk berjuang memiliki iman yang sempurna. Gak berjuang. Yang penting masuk gereja mulai hari Minggu, absen Pak Pendeta, saya absen ya. Tolong catat nama saya. Perpuluhan ditulis. Perpuluhan bulan Juni, si A, si B, si C, jemaat paling rajin dan setia. Kenapa? Kasih perpuluhan. Saya tidak bilang begitu. Kalau hidupmu nggak benar, nggak berkenan, kok nggak berdampak, atau bukan jemaat yang setia, kok jemaat yang jahat. Ukurannya bukan di situ seharusnya gereja. Amin. Gereja bukan di situ ukurannya. Kalau gereja ukurannya di duit, di kehadiran, karena dia berguna, rusak. Gereja nggak akan menjadi dampak. Dan Tuhan tidak akan pernah datang kalau jumlah orang-orang yang tidak menyayangkan nyawa itu belum benar. Keberkahan kita di hadapan Allah adalah hal mutlak yang tidak bisa ditawar. Saya dan Bapak Ibu Saudara harus berjuang mengusahakannya. Katakan amin. Gak boleh kita menjadi orang Kristen yang santai. Saudara Kristen santai. Gereja main handphone, dengan khotbah. Tidur. Amin. Bulan. Saudara jangan pergi gereja, jangan masuk ke gereja. Lebih baik Anda nggak masuk ke gereja daripada masuk ke gereja dan menjadi sampah dalam gereja. Lebih baik gereja cuma 2-3 orang, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, bener saya nggak apa-apa. Saya ngelayani 2-3 orang jauh-jauh luar kota, ngelayani 1 orang saya layani, nggak apa-apa, yang penting kamu selamat. Saya nggak mau KKR di stadion dengan ribuan jemaat, dengan ribuan orang. Tapi gak ada yang selamat, percuma, ngapain? Mau show. Yesus itu yang dipilih cuma 12 orang, gak banyak-banyak. Yang penting hasil. Amin. Yang penting apa? Hasilnya, buahnya. Bapak Ibu kalau hari ini dengar khotbah ini gak berubah, besok jangan dengar lagi saya lagi, Pak. Saya gak mau kesini lagi. Saya jauh loh, dari Surabaya saya kesini. Saya nginep di sini semalam, tadi malam. Ini semalam ya. Dan di sini melayani sudah lama. Kalau jemaat gak berubah-berubah, aduh capek, Pak. Sedih saya. Bapak Ibu dan saya harus berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Mengapa, Pak? Karena inilah pelayanan yang benar. Dimulai dari diri sendiri, Bapak Ibu. Selesai dengan diri sendiri. Bapak Ibu jangan sampai menjadi orang Kristen yang melayani tapi belum selesai dirinya. Masih simpan kepahitan, masih suka ngomong kotor, masih suka ngerasain orang. Di gereja melayani, suka entit, gak jujur. Di gereja melayani, gak boleh. Amin. Selesai dengan diri kita
selesai dulu. Terus Pak, kita melayani siapa? Jangan cepat-cepat main di gereja, jangan cepat-cepat. Nanti jadinya rusak. Kalau sudah benar hidupnya, layani dulu orang tua. Orang tua dulu layani. Suami, istri dilayani, anak-anak dilayani. Amin. Jangan sampai kita jago khotbah, saudara-saudara, anaknya hamil di luar nikah. Ya kan? Saudara-saudara jadi orang benar, anaknya narkoba, berzina, kumpul kebo. Anaknya, pasangan hidupnya tinggalkan Tuhan. Saya bingung. Sebetulnya kamu ini ngomong aku ini hamba Tuhan, serius kamu hamba Tuhan? Saya dipanggil Pak, jadi hamba Tuhan. Tuhannya apa? Gedung saya gereja besar Pak. Kamu kalau bangun gedung gereja pasti ada orangnya. Namanya gereja, orang itu kan yang jari apa gereja lagi? Yang kanan ada gereja ya? Yang kiri, betul nggak? Ya kan? Saya bisa bangun gereja depan sini bisa. Pasti ada orangnya pasti. Masalahnya begini, apakah orang yang masuk di situ kamu perlengkapi itu jadi orang selamat nggak? Gedung gereja saya besar Pak. Lihat lengkap saya lengkap semua dan perlengkapi Tuhan. Enggak dari proposal, dari Facebook. Kekurangan dana, mohon bantu doa. Enggak, kamu minta itu. Kalau kamu hamba Tuhan, Tuhannya apa? Makanya dimulai dari keluarga. Ingin tahu keluarga saya? Tinggallah di rumah saya. Ini istri saya. Keluarga belum dilayani. Bener gak suamiku ini? Bener gak istriku? Bener gak anakku? Bener gak orang tuaku? Harus dipersoalkan. Jangan jago khotbah. Apa? Gagal di belakoni, bisa khotbah, orang iso, lakoni. Bisa khotbah tapi gak bisa melakukan. Itu kan celaka. Itu adalah kejijikan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Makanya mulai dari diri sendiri. Jangan melayani dulu di gereja. Pak, gak ada main musik, gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi engkau berdampak buat keluarga. Pak, tapi aku pengen menjadi berkat di keluarga, di gereja, di banyak orang. Kerjakan itu dengan serius. Gak bisa santai. Kalau santai gak sampai-sampai Pak. Kalau baca buku setebel ini santai bacanya. Sehari cuma baca setengah lembar. Berapa lama selesainya baca bukunya? Bisa lama, benar nggak? Bisa lama. Tapi kalau dia mau betul, harus cepat habis. Setengah lembar, sehari bisa 10 lembar. Cepat habis nggak? Selesai nggak? Cepat. Apa itu kalau mau hidupnya berkenan dan dipakai Tuhan dan Tuhan disenangkan hidup kita, berjuang dengan serius, gak boleh santai. Amin, amin. Pas saya itu enak ini pendeta kerjanya cuma baca Alkitab. Enggak Bapak Ibu, saya kerja itu lebih daripada Bapak Ibu kalau kerja banyak itu saya. Jadi kalau tidur setiap hari 5-6 jam setiap hari, 4 jam setiap hari. Saya kalau kerja bisa 12 jam, 18 jam. Kalau pengen tahu saya, tinggal di rumah saya. Bagaimana saya berhubungan dengan anak istri, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana saya mendidik anak saya. Harus di rumah dulu. Makanya Alkitab mengatakan di dalam Kisah 1 ayat 8 bilang begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi gini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Roh Kudus itu akan diberikan untuk orang yang dikenalnya. Kalau Bapak Ibu gak berkenan di hadapan Tuhan, gak akan terima Roh Kudus. Amin. Kan banyak orang, waduh tiba-tiba dia bisa berbahasa roh, tapi gak ada buahnya. Kan saya jadi mikir gini, ini bahasa roh, bahasa keramat ya. Paham ya? Habis ngomong bahasa roh, luar biasa sampai tetangga kirinya itu sampai kagum. Wah, bahasa rohnya keren. Tapi kalau sama mantunya, sama suaminya, sama anaknya, sama istrinya, itu ngomongnya
Waduh, ini bahasa, kamu tahu bahasa apa ya? Bisa tahu, bisa paham? Bisa paham? Ngomongnya tuh kalau di gereja tuh, sampai kalau dengar mic itu sampai orang merinding karena suaranya yang bagus. Dia bisa atur nada, punya pitch control, dia bisa berbahasa Arab, dibuat cengkokan, orang dengar sampai semua terbawa emosi melok bahasa Arab apa? Tapi mulutnya nggak dijaga. Kira-kira itu bahasa apa? Bahasa lu diri, ya kan? Kita bilang begini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, yaitu kamu yang dikenannya, kamu yang diperkenannya. Lanjut. Dan kamu akan apa? Menjadi di mana? Di luar Yudea? Oh enggak, ternyata di Yerusalem dulu kalau kita bilang. Oh, berarti kalau kita sudah berjuang hidup benar, Tuhan buat aku ini mampu untuk berjuang hidup benar seperti apa yang Kau kehendaki. Jadi berkat dulu di keluarga di Yerusalem. Terus di Yudea. Yudea itu di gereja orang-orang Kristen. Terus Samaria, tetangga-tetangga, ya. Ujung bumi orang nggak kita kenal. Penginjilan tiba-tiba saya pergi. Sayang, tapi mau penginjilan ke Sumatera. Berapa lama? Setahun. Saya setahun lebih ke Sumatera, ke pedalaman. Ya, pulang cuma 3 bulan sekali lihat istri. Pulang-pulang bisa tambah cantik, gitu kan? Tidak seperti itu, Bapak. Itu pelayanan, Pak. Itu bukan pelayanan. Itu bagian terkecil dari pelayanan. Pelayanan sesungguhnya adalah melayani perasaan Tuhan. Jadi kalau seluruh kegiatan kita Tuhan tidak disenangkan, itu bukan pelayanan. Amin. Yerusalem, wilayah pertama, area pertama kita untuk kita mengaplikasikan pelayanan kita. Amin. Saya ini lihat anak sekarang ini kan sama orang tua balik berantem. Orang tuanya, nah apa sih Ma? Oh, baru ngomong nak itu. Apa sih Mama? Gue manggil aku lagi lewat aja dipanggil-panggil orang nggak ada nama lain dari namaku. Coba. Disuruh sudah bentak-bentak. Ada lagi anak yang sampai berani mukul orang tuanya. Saya katakan anak-anak seperti ini jangan masuk surga. Sekarang cilik. Alkitab mengatakan hanya anak yang menghormati orang tuanya yang dikenan oleh Allah. Memangnya anak-anak itu bisa makan, bisa beli baju, pakai sepatu. Memangnya uangnya dia sendiri. Bisa bercermin, bisa beli sisir, bisa punya dompet, bisa sekolah, bisa punya teman, bisa jajan. Memangnya itu dari mana semua kalau bukan dari orang tua? Amin. Amin. Makanya layani orang tua sebelum nanti kamu menyesal. Kalau Roh Kudus sudah meninggal, nggak ada guna, bro. Nggak ada gunanya. Layani selama dia masih hidup. Amin. Amin. Layani istri, suami, anak-anak. Saya bilang sama istri, kita ini lagi didik anak kita ini tujuannya supaya nanti kalau kita tua itu kita mau hasilnya. Amin. Saya kemarin dapat tamu nangis-nangis ibunya. Saya dulu itu Pak, nikah pengen punya anak. Sekarang anak saya 4 dan nikah semuanya, nggak ada yang kerja sama saya Pak. Kok bisa Bu? Saya butuh, nggak ada yang datang. Datang cuma minta uang. Kalau dibilang itu marah-marah, saya dibentak-bentak, sakit hati. Oh gitu dulu saya tak bunuh, tak kasih kabel lagi. Dulu nikah pengen punya anak, sudah punya anak, anaknya enggak ngerti sama orang tua sakit hati. Sampai ini anak-anak yang
tidak dapat bagian dari proses itu. Karena saya kalau konseling pernikahan, punya anak itu bukan hal mudah. Bahagia Pak? Belum tentu. Penderitaan pada waktu kamu harus mengasuh dari bayi, ya, menina, cekokin, nyuapin, nyekolahin. Kalau kamu dididik dengan benar, bisa menjadikan keluarga neraka. Saya bilang sama istri, kita dari anak itu tujuan kita dia di kita dapat itu. Makanya kita harus fight. Saya ngajar anak saya itu kasihnya tinggi, disiplinnya tinggi, tinggi banget. Jadi kalau hukum anak kejam, tapi kalau saya mengasihi dia itu saya mungkin bapak yang paling baik dalam pengasihan. Karena saya sekarang dari SMP nama saya masih manja sama bapaknya. Udah banyak orang bilang ajar itu kejam. Kenapa? Papa tidak menghindarkan begini. Karena saya tahu, ngerti. Jadi kalau saya malu saya tahu, oh ya, Papa ingin saya jadi baik. Kalau anak saya nggak baik, saya bilang, kamu mau saya biarin? Enggak Pak, aku mau diajar. Anak saya sudah belajar di sini. Di piringnya, pulpen. Memangnya mamanya nggak bisa? Mamanya bisa kerjain. Saya pun bisa kerjain. Tapi saya ngajari anak saya untuk bekerja atau menjawab sekolah. Perlu ini. Perlu 98 ya. Saya bilang kamu jadi pinter. Cari teman sebanyak. Tapi satu yang pinter, yang baik. Karena orang berhasil itu bukan dari pinternya otak, tapi dari relasi yang baik. Kalau temanmu banyak, di mana-mana pinter baik-baik, kamu punya kesempatan untuk menjadi berkata dia. Itu saya ajarkan. Karena saya tahu anak saya ini jika bakal masa tua saya Pak. Saya bilang sama anak saya, kalau sampai hidupmu gak bener, papi berhenti pelayanan, berhenti khotbah. Saya bilang gitu sama anak saya. Kalau kamu gak bener nak, papi gak khotbah. Papi pelayanan kemana-mana ngotbahin orang. Kalau anaknya gak bener, papi berdosa. Makanya saya perkarakan diri saya ketika saya melayani Tuhan. Saya gak mau main-main lagi. Saya perhatikan keluarga saya, anak saya, orang tua saya, supaya ketika saya melayani orang lain, anak saya mau dengar khotbah saya. Anak saya bilang begini, khotbah yang paling disenangi anak saya cuma satu pengkhotbah, papanya. Loh, orang tua mana yang gak bangga? Kalau anaknya bilang, khotbah yang paling bagus khotbahnya papa. Harus begitu. Saya kemarin bilang sama teman-teman di berjuang. Amin. Siap Bapak Ibu melayani Tuhan dengan benar? Siap ya? Gak boleh main-main lagi ya. Tuhan mau datang, mau cari apa lagi kita? Kita nggak tahu, kita nanti pulang kena COVID, kita nggak tahu. Pulang nggak sampai rumah, kita nggak tahu. Benar? Makanya perkarakan dengan Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan pada siang ini dapat berkati kita semuanya. Amin. Tuhan berkati.